Halo, selamat sore sahabat Inspiration. Kita tunggu bergabung. Iya, selamat sore. Selamat sore sahabat Inspiration. Selamat bergabung di live Instagram Inspiration. Salam kenal, nama saya Anissa. Saya yang akan membawakan acara live Instagram di Inspiration kali ini. Teman-teman sebagai followers baru nih yang baru bergabung di live Instagram Inspiration atau uh, baru follow nih Inspiration itu apa. Jadi saya jelaskan kalau Inspiration adalah sebuah platform penunjang kesehatan pasien yang kami mengadakan atau menjalankan program pendampingan baik itu telekonseling atau pendampingan pasien di rumah sakit. Kami juga kami juga punya support group untuk berbagi dengan teman-teman pasien penyakit kronis lainnya. Nah, bertepatan dengan bulan ini atau minggu ini adalah Minggu Kesadaran Penyakit atau Kelainan Jantung Bawaan yang tepat banget berada di tanggal 7 sampai tanggal 14 Februari. Kita akan mengadakan live Instagram dengan narasumber kita yaitu Mas Syarif Toibi, yaitu pejuang kelainan jantung bawaan, dan juga Dr. Risalina Mirta, spesialis jantung dan pembuluh darah. Saya bacakan sedikit profilnya ya di sini. Kalau Mas Syarif ini adalah pejuang kelainan jantung bawaan yang sudah berkomplikasi menjadi penyakit hipertensi paru yang sudah terdeteksi sejak tahun 2001. Dan sekarang usia Mas Syarif sudah 45 tahun dan Mas Syarif juga aktif sebagai relawan di Yayasan Hipertensi Paru khususnya untuk wilayah Jabar. Dan juga untuk profil Dr. Risa, saya bacakan Dr. Risa adalah Dr. Risa atau biasa dipanggil Dr. Mirta adalah dokter spesialis jantung dan pembuluh darah yang praktik di RS Universitas 11 Maret Sukoharjo yang merupakan lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta. Nah, di sini saya bacakan sedikit nih tentang teman-teman kalau yang baru bergabung kalau nggak tahu apa sih kelainan jantung bawaan. Di konten Inspiration kemarin kita sempat naikkan konten tentang kelainan jantung bawaan. Jadi kelainan jantung bawaan adalah kelainan pada struktur atau fungsi jantung yang sudah ada sejak lahir, dan kondisi ini bisa mengganggu aliran darah dari dan menuju jantung. Nah, karena kelainan jantung bawaan ini tuh bisa terdeteksi saat usia bayi atau anak-anak atau muncul saat di usia dewasa seperti yang terjadi pada Mas Syarif yang ketahuannya di usia 20-an ya. Kalau saat ini usia 45 tahun. Nah, karena kelainan jantung bawaan ini lumayan ya, apalagi kan jantung itu adalah organ utama yang menjadi sumber kehidupan kita gitu ya. Pasti ya kalau ada suatu kelainan pada organ tersebut pasti bakalan membuat banyak masalah pada tubuh manusia gitu ya. Jadi kita langsung aja nih kita bahas dengan narasumber kita, dengan Mas Syarif dan juga Dr. Mirtanya. Saya jelaskan di sini bahwa live Instagram kali ini didukung oleh LifePack yang merupakan apotek online terpercaya yang sudah memiliki 3 cabang di Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Nanti kita jelaskan lebih lengkapnya ya di akhir mengenai apotek LifePack ini. Halo, selamat bergabung Dokter Mirta dan juga Mas Syarif. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah dengar, Mbak Astri? Oh, saya salah. Iya, Kameranya ke belakang. saya Anissa, Dokter Mirta. Ya, selamat sore, salam kenal. Iya, salam kenal Dokter Mirta. Kita tunggu Mas Syarif ini apakah sudah bisa bergabung. Sambil kita menunggu, saya bacakan dulu sebentar ya, dokter. Jadi tadi kan kita bahas nih kalau
acara ini didukung oleh Lifepack yang merupakan apotek modern terpercaya yang sudah memiliki 3 cabang di Jakarta, Bandung, dan juga Jakarta, Surabaya, dan juga Bandung. Dengan integrasi antara sistem digital dan dukungan tim apoteker dan dokter yang profesional, Lifepack mampu melayani penebusan resep obat, pembelian obat bebas, dan vitamin masyarakat Indonesia dengan mudah, murah, cepat, dan gratis biaya kirim. Lifepack, apotek modern kepercayaan Anda. Baik, selamat bergabung, Mas Syarif. Akhirnya sudah bergabung. Iya, alhamdulillah. Terima kasih. Iya, Selamat sore, iya, selamat sore, Ibu Mas Dokter, Syarif. juga host. Iya, salam kenal Mas Syarif. Saya Anissa dan ini dokternya Dokter Mirta yang saat ini bergabung. Mas Syarif, tadi saya sempat baca ya profil dijelasin ya profil Mas Syarif, tapi saya kurang jelas ya, nanti kita bahas sekaligus. Mas Syarif boleh nggak sih menjelaskan ya mengenai kondisi Mas Syarif saat ini, apalagi dengan kelainan jantung bawaan yang dialami oleh Mas Syarif, sejak kapan dan bagaimana pertama kali terdiagnosisnya? Oke, baik. Terima kasih ya kepada Mbak Host, Mbak Anissa, kemudian juga Ibu Dokter Mirta ya. Terima kasih saya sekali diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti acara ini. Terima kasih kepada Inspiration, kemudian Verki Solo dan IHPI ya. Ya, acara ini bisa berjalan. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri pertama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sarip Thoibi, dilahirkan 45 tahun yang lalu ya, tahun 1977 gitu ya, di sebuah desa di Kabupaten Ciamis. Nah, jadi pada awalnya ya seperti anak-anak biasalah di desa ya, alhamdulillah lahir dengan pas di paraji ya kalau disunat atau dukun beranak gitu ya, tidak di bidan atau di fasilitas kesehatan. Mungkin karena situasi saat itu kan ya serba terbatas ya. Katanya ibu saya juga selama kehamilan cuma 2 kali periksa ke bidan gitu ya. Alhamdulillah bisa dilahirkan dengan lancar. Nah, teman semua ya berjalan seperti biasa ya. Cuman sejak lahir tuh saya itu kalau itu tuh dadanya tuh dada burung gitu ya, agak besar gitu ya. Jadi itu kondisi fisiknya. Terus setelah beberapa bulan sampai SD, terus itu ya badan kecil ya, kurus gitu ya. Kemudian juga gejala atau kondisi kelainan jantung tuh dulu tuh kan nggak tahu ya, saya tuh kenapa gitu ya. Mungkin saya ditakdirkan cepat capek saja gitu ya, kalau olahraga, kalau jalan nanjak itu harus berhenti-berhenti. Tapi kalau jalan datar mah nggak masalah sejauh manapun gitu ya. Nah, terus kadang juga ya itu kok saya tuh stamina tuh di bawah orang normal gitu ya. Itu kelainan. Nah, berdasarkan saya pernah echo, pernah RHC juga ya, dan echo terakhir itu saya PSD inlet ya, kurang lebih 18 mm, kemudian bidirectional shunt. Nah, seperti itu secara sederhana kondisi kelainan jantung yang saya alami, Mbak. Baik, terima kasih Mas Syarif. Jadi tadi kan bidirectional shunt ya, maaf nih saya sebagai awam kurang ngerti nih apa artinya, nanti mungkin Dokter Mirta bisa jelaskan, tapi saya mau tanya dulu, jadi kondisi Mas Syarif ini sudah berkomplikasi ya menjadi hipertensi paru? Kalau sekarang kan udah lama ya, udah sekitar 40 tahun ya, otomatis kan karena kekurangan oksigen itu ya berdampak pada organ-organ yang lain ya. Salah satunya ya ke pembuluh darah antara jantung dan paru-paru. Sehingga sekarang ya saya terdiagnosa hipertensi paru gitu. Jadi kan
waktu itu tadi Mas Syarif jelaskan ya kalau terdiagnosa hipertensi paru tuh sejak kecil gitu ya, atau sejak tahun 2001 tadi saya sempat dengar Ya, gitu ya. Jadi itu jadi kan ceritanya gini. gimana Ceritanya gini, silakan. Mbak ya. Ceritanya kan saya merantau di Jakarta ya tahun 2096 sampai 2003 tuh. Nah, tahun 2001 tuh mau diangkat jadi karyawan kontrak gitu ya, kan mesti medical check up tuh ya, di EKG gitu ya. Nah, dari sana ketahuan, disuruh konsul katanya ke Harkit ada kelainan jantung. Nah, dulu saya juga pernah dulu kan daftar STPDN gitu. Saya dulu juga bercita-cita ke Akabri gitu ya. Tapi ya pas di EKG itu sampai 2 kali sama petugas itu mungkin karena melihat ada kelainan. Nah, tahun 2001 di echo ya sama di Harkit, ya hasilnya sama juga seperti itulah. Dulu tuh 20 sampai 22 mm, udah bidirectional sun juga. Kemudian sudah ada kemungkinan PH ya. Disuruh RHC karena dulu tuh nggak ada BPJS ya, belum ada asuransi. Itu saya juga echo tuh digratisin sama dokternya dulu tuh ya. Ingat dokter Inhamidis sama dokter Ganesha gitu ya, dibantu. Nah, akhirnya itu disuruh nyari dana buat operasi, buat ya gitu. Tapi karena saat itu situasi merasa saya masih baik-baik saja ya. Terus juga ya uangnya dari mana kan? Nah, akhirnya tahun 2009 RHC di Harkit juga ya. Nah, mulailah diagnosanya ditegakkan sama seperti echo lah, lebih memperkuat gitu. Terus terakhir echo ya 2002 kemarin Desember ya masih seperti itulah. Walaupun kayak sekarang udah kemarin itu kalau nggak salah saya baca udah nama ada TR mile gitu ya. Mungkin nanti biar sama Bu Dokter dijelaskan lebih lanjut seperti itu. Baik Mas Syarif, tadi kan Mas Syarif jelaskan ya kalau ketahuannya itu gara-gara nggak sengaja lagi mau cek kesehatan pas mau kerja gitu kan. Iya, Jadi kan itu sudah betul. usia dewasa ya sebenarnya. Jadi, Terus, nah apa dari masa kecil itu tadi kan dibilang katanya gampang capek, kalau jalan nanjak susah, kalau naik tangga juga kerepotan gitu ya. Jadi gejalanya itu selama masa kecil itu apakah sudah terasa atau cuman diabaikan aja? diabaikan ya, Iya. karena menganggap itu ya mungkin saya ditakdirkan cepat capek gitu aja ya. Dan saya belum alhamdulillah sejak kecil itu belum pernah sakit berat ya, sehingga nggak pernah dirawat, nggak pernah didiagnosa lebih lanjut gitu ya. Nah, baru itu kena echo, kena EKG gitu ya. Nah, terus seperti biasa lah. Nah, paling mulai ada keluhan itu sejak tahun 2000-an ke sini itu kalau kecapean, stres itu suka ada bercak darah kalau batuk gitu ya. Wah, saya nyangkanya kan inspeksi aja gitu ya. Nah, akhirnya ke sini kan ketahui ternyata itu adalah dari pH gitu. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Mas Syarif. Boleh dijelaskan nggak kalau selama sejak ketahuan itu kan tahun 2001 ya, sedangkan tadi Mas Syarif bilang mau echo aja susah kan, mahal gitu ya, apalagi belum ada BPJS, mungkin saat itu apalagi dari desa gitu dengan kondisi ekonomi yang mungkin apalagi kan lagi usia mau dapat kerja ya, lagi baru lulus mau cari kerja belum punya penghasilan gitu kan, pasti udah kayak runtuh banget, harus sakit saat usia masih muda gitu. Nah, pasti kancur banget gitu ya menjalani sebagai setengah hidup ya berarti selama ini dengan penyakit kelainan jantung bawaan ini. Nah, mau tanya Mas Syarif, treatment apa atau pengobatan apa yang selama ini Mas Syarif jalani dari awal sampai saat ini? Saya mulai treatment itu sejak RHC itu ya. Sejak RHC, jadi kata dokter di Harkit itu dokter Firman ya kalau nggak salah itu medikamentosa gitu ya. Jadi dengan terapi dengan obat, karena kan hasil RHC yang terakhir itu pari sebelum O2 tes 20, terus setelah O2 tes 18, jadi udah tinggi, pH-nya 30-an lah kalau nggak salah ya. Terus
kemudian juga sudah non reaktif sama oksigen tes. Jadi simpulnya sudah tidak bisa dikoreksi gitu ya. Ya gitulah, serasa runtuh gitu ya dunia tuh ya. Saya harus banyak mengubur cita-cita, mengubur banyak ambisi gitu kan. Padahal saat itu kan usia hidup tuh lagi lagi asik-asiknya gitu ya, lagi asik-asiknya ya, tapi gimana lagi kan ini harus dijalani. Terus terapinya sama simak warfarin sama furosemid ya. Cuman saya juga kan nggak serius gitu, kadang minum kadang enggak gitu ya. Ya karena merasa diri masih bisa beraktivitas seperti biasa lah. Nah, baru setelah 2018 ya mungkin ada perburukan ya, jadi suka kelijengan gitu, ada perasaan ingin pingsan. Nah, saat itu lagi bawa kendaraan ya, mau pingsan itu. Nah, langsung saja saya ke UGD rumah sakit, ternyata pH saya tinggi, sudah 40 gitu, 44 lah kalau nggak salah. Terakhir turun 1 jadi 43. Nah, seperti itu salah satu ceritanya, Mbak. Baik, terima kasih Mas Syarif. Nah, kan tadi Mas Syarif jelasin ya, emang pada saat itu usia lagi asik-asiknya, tapi takdir mungkin dia menyatakan harus mengalami satu penyakit ini yang harus mendapatkan pengobatan atau perawatan dalam jangka panjang gitu. Ada nggak sih cerita ups and down-nya gitu, Mas? Kayak misalnya baru mau dapat kerja atau mencari pasangan, atau terserah deh gimana ceritanya Mas Syarif. Tiap orang kan punya cerita ya. Oh gitu ya. Jadi setelah 2018 tuh terapinya jadi lengkap lah sekarang ya. Silde, Berapros, kemudian bisoprolol, warfarin, sama ramipril ya, karena ada diastolic dysfunction grade 1. Nah, kemudian ups and down-nya ya, pertamanya normal lah ya. Saya denial gitu lah, menolak. Mengapa gitu harus mengapa saya dilahirkan seperti ini gitu kan. Segala terapi dicoba kan, dengar dari temuan ini, herbal dicoba ya, walaupun ada beberapa yang juga cukup beresiko gitu ya. Nah, terus ya, wah saya nggak bisa kayak dulu lagi, bisa kemana-mana gitu ya. Terus sekarang sudah relatif bisa menerima kenyataan ini, menerima takdir ini. Ya, ini adalah hidup saya, bersyukur ya hikmahnya itu. Jadi tiap hembusan napas sekarang saya syukuri betul-betul gitu ya, karena ya ini adalah masih dikasih kesempatan, ini adalah takdir terbaik. Terus berusaha dan berdoa agar ada jalan kesembuhan, ada mujizat lah gitu ya, Mbak Ibu dokter, seperti itu. Baik, satu lagi nih Mas Syarif, pertanyaan untuk Mas Syarif sebelum kita berlanjut lagi ke dokter ya, untuk diskusi sama teman-teman juga bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar atau di kolom chat yang tersedia di bawah. Menurut Mas Syarif, apa sih kiat-kiat atau tips-tips apa sih yang Mas Syarif jalani gitu ya, apalagi selama ini kan sudah berpuluhan tahun gitu ya menjalani suatu penyakit gitu ya, sempat denial, sempat coba sana sini, herbal, alternatif, semua saran dari orang-orang dicoba mungkin ya, apalagi karena ingin sembuh gitu ya. Tapi kan emang kondisinya beda-beda ya Mas Syarif ya, apalagi emang suatu penyakit kronis ini memang penyakit yang bisa dibilang jangka panjang dan juga ada yang bisa merujuk pada perburukan kondisi gitu kan. Apalagi di saat mendapat diagnosanya itu pada usia produktif gitu ya. Apalagi sebagai laki-laki harus menjadi tulang punggung keluarga, harus menjadi kepala keluarga, pasti berat sekali gitu ya menjadi mendapatkan suatu penyakit ini gitu. Nah, kira-kira apa sih kiat-kiat Mas Syarif supaya bisa kuat dan bertahan sampai saat ini gitu? Yang pertama ya yang paling fondasi itu berdamai dengan kenyataan, Mbak ya. Berdamai realitas seperti ini, berdoa, merah, pasrah gitu ya. Dan terus beribadah kepada Tuhan. Kemudian ya kontrol dan minum obat secara teratur lah ya. Nah, saya sudah rawat
jalan sudah 5 tahun, terus minum obat ya. Alhamdulillah perlahan-lahan ada perbaikan dari awal dulu ya, dari tahun 2018 itu ada perbaikan lah. Kemudian aktivitas dan mobilitas masih terbatas ya. Kemudian akhirnya ada beberapa hikmah yang bisa saya dapati dengan sakit inilah ya. Dengan sakit ini ternyata ya banyak hikmah gitu ya bisa saya ambil. Ya jadi saya jadi lebih menyadari ya, lebih memahami dan lebih memberikan arti pada kehidupan, pada kematian gitu ya. Sehingga harus selalu siap dipanggil oleh Tuhan di mana saja, kapan saja gitu ya. Nah, di balik itu kita juga harus bersyukur ya. Selagi masih diberikan kesempatan, masih bisa bergerak, masih bisa memberikan berkarya, kekuatan, ya kita harus memberikan manfaat bagi sekeliling kita dalam hal apapun, sekecil apapun. Kalau kata Mas Pepeng itu yang terkenal itu pantang mati sebelum ajal gitu ya. Jadi ya kita harus tetap selagi masih ada kesempatan gitu ya, untuk terus memberikan berusaha dalam segala hal. Mungkin itu Mbak Anissa, sedikit kiat-kiat lah ya, kiat-kiat. Yang penting itu dari dalam diri lah ya, dari dalam diri ya. Saya juga sama kan, takut, khawatir, otomatis itu kan. Gimana kalau saya lagi di jalan gini. Nah, saya sekarang lagi coba lawan sedikit-sedikit gitu ya, sedikit-sedikit melupakan gitu ya. Seperti itu mungkin, Mbak. Iya. Sekarang kondisi Mas Syarif sudah sehat ya, sudah terkontrol? Relatif terkontrol lah, relatif terkontrol. Bisa beraktivitas walau ya dalam beberapa hal masih terbatas gitu ya. Nggak boleh terlalu capek gitu kan, nggak boleh terlalu stres gitu, seperti itu. Baik, terima kasih Mas Syarif. Kita lanjut ya ke tanya dengan dokter ya. Dokter Mirta, selamat sore. Boleh nggak sih dok dijelasin mengenai kelainan jantung bawaan ini secara umum gitu, secara general, dan juga ngomenin nih percakapan kita tadi dengan Mas Syarif. Silakan dok. Ya, terima kasih Pak Syarif, sharing ceritanya sangat inspiratif. Terima kasih Mbak Astri sudah memberikan kesempatan. Suara saya jelas ya Mbak ya? Iya, suara dokter jelas. Ya. Jadi sebetulnya penyakit jantung bawaan itu ada beberapa macam, tapi memang yang seperti Pak Syarif ini sebetulnya termasuk penyakit jantung bawaan yang non kritis. Jadi kalau yang setelah lahir itu segera perburukan segera, itu biasanya kita sebut sebagai penyakit jantung bawaan yang kritis. Sehingga biasanya kalau yang kritis ini karena dia kaitannya dengan ada suatu saluran yang menutup segera setelah lahir, yaitu 72 jam, biasanya dia segera perburukan dan setelah 72 jam. Nah, jadi yang seperti Pak Syarif ini memang, tadi Pak Syarif cerita, memang masih bisa beraktivitas, tetapi mungkin memang ada gangguan toleransi. Nah, itu salah satu gejala yang paling sering kita ketemui pada pasien-pasien dengan penyakit jantung bawaan. Nah, itu yang mungkin seringkali dianggap sesuatu yang ya udahlah itu gangguan yang nggak terlalu mengganggu ya Pak ya. Jadi waktu mungkin waktu SD gitu kalau olahraga sering ketinggalan sama temennya lari gitu nggak Pak? Iya betul. Ya mungkin itu kayak ini ya, jadi kayak mungkin sesuatu yang biasa. Nah itu dia. Jadi karena bukan penyakit jantung bawaan yang kritis sehingga seringkali itu kita ditemukannya secara terlambat. Nah, yang seperti Pak Syarif ini, kalau di Indonesia itu kita kenal guru registri dari guru saya di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito itu di situ memperlihatkan bahwa sekitar registrinya itu sekitar 1000-an orang, kemudian ada 70%-nya itu sudah menderita PH, Pak. Jadi waktu ketemu ke dokter terregistri itu dia sudah menderita PH. Ya, begitulah memang kondisi di Indonesia seperti itu. Dan kemudian ada seperti yang tadi Pak Syarif katakan, kalau saturasi berapa Pak Syarif biasanya? Kalau sekarang antara 70 sampai 85 lah. Kalau lagi aktivitas 70 sampai 80, kalau lagi
nyantai-nyantai gitu 80 sampai 85, Bu. Iya. Jadi kalau yang kondisi seperti Pak Syarif ini, dari tadi 1000-an pasien itu sekitar 18% aja, Pak. Jadi hampir 20%-nya itu kondisinya seperti Pak Syarif ini ketika ditemukan. Nah, oleh karena itu memang kondisi penyakit jantung bawaan yang ada di Indonesia tuh registrinya tuh seperti itu. Mungkin di teman-teman yang di Yayasan Hipertensi Paru juga sudah tahu tentang itu ya. Nah, yang kritis ini biasanya memang pada bayi setelah lahir yang sehat itu dalam 72 jam, sekitar 3 hari setelah itu dia mengalami perburukan, baik itu bahkan bisa fatal ya, jadi mengakibatkan dia mengancamnya meninggal ya. Nah, tetapi memang kalau yang seperti Pak Syarif ini banyak banget dan biasanya di Indonesia itu seringkali telat ditemukan karena gejalanya mungkin tergantung besar dari lubangnya. Kalau Pak Syarif tadi mengatakan ya sekitar 2 sentian. Nah, mungkin ada yang lubangnya kecil, ada yang lubangnya besar, kemudian ada tergantung letak kelainannya di mana, ada yang atrial septal defect, kemudian seperti Pak Syarif ini ada VSD, kemudian ada paten inlet. Iya, betul ya Pak. Ya, jadi ada VSD itu ada macam-macam juga. Nah, seperti Pak Syarif itu VSD inlet. Nah, kebetulan tadi Pak Syarif ditemukannya atau didiagnosisnya secara kebetulan ya Pak ya. Secara kebetulan, jadi waktu nah, itu juga sering begitu. Jadi memang kalau yang penyakit jantung bawaan yang kritis tadi, sudah ada rekomendasi dari kardiologi anak, itu direkomendasikan untuk dilakukan screening pakai pulse oximetry dalam 1-2 hari dari lahir. Nah, tapi itu hanya untuk screening yang penyakit jantung bawaan yang kritis. Nah, kalau dia lolos dari situ belum tentu tidak menderita penyakit jantung bawaan. Jadi masih misalkan kondisi Pak Syarif waktu dulu baru lahir tuh kita lakukan screening, itu akan lolos screening yang tadi pulse oximetry karena saturasinya bagus. Nggak biru ya Pak ya, nggak pernah biru ya Pak itu dari kecil ya. Kalau sekarang sih udah banyak biru-biru. Kalau dulu mungkin enggak, kayaknya kalau dulu tuh. Paling kalau itu aja Bu. Kalau habis mandi kedinginan gitu ya, habis mandi di sungai gitu kan lama gitu, nah suka biru-biru ujung jari itu dulu tuh, sama sakit kepala gitu. Iya, jadi memang perjalanan penyakitnya memang seperti itu ya. Jadi tadinya nggak biru, kemudian jadi biru kalau yang seperti Pak Syarif ini. Nah, kemudian ada juga tanda-tandanya mungkin yang tadi satu dulu Pak Syarif bilang sering gangguan waktu aktivitas, kemudian ada gejalanya lagi biru, tetapi birunya nggak dari kecil. Tetapi memang ada beberapa penyakit jantung bawaan yang birunya itu dari kecil. Nah, kemudian yang pada bayi, mungkin kalau paling mudah untuk mengenali itu, bayi itu kan aktivitasnya nggak seperti orang dewasa yang beraktivitas lari-lari begitu ya. Jadi aktivitasnya hanya menyusu. Nah, menyusu ini kan membutuhkan tenaga. Jadi pada bayi itu kita bisa mengamati waktu bayi itu menyusu. Apakah menyusunya itu bisa sampai dalam waktu yang panjang atau dia terputus-putus. Kemudian gejala lainnya dia mungkin kayak gagal tumbuh. Tadi Pak Syarif juga kayaknya sempat cerita ya, badan saya kecil. Nah, mungkin itu juga tanda adanya penyakit jantung bawaan. Sering ini nggak Pak waktu kecil batuk pilek berulang gitu nggak? Jarang. Oh, itu jarang sakit ya. Jadi gejala yang lainnya lagi yang bisa kita kenali adanya infeksi saluran nafas yang berulang. Jadi anak-anak sering batuk pilek berulang, mungkin salah satu tanda dari adanya penyakit jantung bawaan. Baik, dokter, terima kasih. Jadi kondisi Pak Syarif ini memang bukan terlambat sih, maksudnya diketahuinya saat dewasa karena bukan keadaan yang kritis ya dok ya. Kalau kritis itu biasanya langsung terdeteksi saat lahir, begitu? Kalau kritis tadi biasanya karena jadi ada transisi atau perubahan aliran darah atau peredaran darah dari saat kita itu dalam kandungan kemudian lahir. Nah, pada saat dalam kandungan itu ada beberapa lubang yang memang normalnya itu ada seperti ductus arteriosus yang kalau dia nggak nutup itu namanya jadi paten ductus arteriosus. Kemudian ada foramen ovale. Foramen ovale itu
normalnya ada pada saat bayi di dalam kandungan. Tapi kalau nggak nutup namanya atrial septal defect atau ASD gitu ya. Jadi ada beberapa lubang yang memang ada di dalam saat kandungan itu masih ada. Nah, pada saat bayi lahir itu kan ada perubahan pola aliran darah. Nah, ketika dia jadi perubahan itu di dalam 72 jam itu yang tadi ductus arteriosus itu nutup. Nah, kalau yang PJB kritis ini biasanya dia tergantung dari pembukaan dari ductus arteriosus tadi yang memang di dalam kandungan memang buka. Jadi biasanya yang PJB kritis ini bayinya lahir sehat juga, tetapi terjadi perburukan dalam setelah 72 jam biasanya. Baik, terima kasih Dokter Mirta. Nah, tadi kan dokter jelasin ya kalau kondisi Mas Syarif ini non kritis gitu ya. Tapi sempat baca juga kalau kelainan jantung bawaan ini disebutnya langka saat terjadi pada pria, apa lebih sering didominasi atau oleh wanita. Apakah itu benar, Dok? Iya, jadi ada beberapa memang kecenderungan. Jadi kalau data itu biasanya dia laki-laki sekian, perempuan sekian ya. Kalau atrial septal defect atau ASD itu biasanya memang penderitanya tuh kebanyakan perempuan ya. Jadi banyak perempuan. Kemudian kalau ASD ini saya lupa lebih banyak laki-laki atau perempuan, tetapi dia nggak seperti ASD kelihatannya, dia lebih merata antara laki-laki dan perempuan. Tapi kalau ASD ini biasanya yang lebih banyak pada perempuan. Nah, oleh karena itu, karena perempuan itu kan kita mengalami masa biasanya hamil gitu ya. Jadi waktu hamil itu kita punya beban jantung itu kan meningkat ya. Nah, seringkali kalau ya dia perempuan itu sering terdiagnosis pada saat dia hamil. Jadi karena beban jantung itu meningkat pada saat kehamilan, kemudian baru timbul adanya gejala itu. Nah, itu juga sering pada perempuan seperti itu. Baik dokter, ini sekaligus sekalian menjawab ya dok ya, ini ada pertanyaan di kolom komentar dari Mbak Weni, katanya gimana sih dok kalau penyakit jantung bawaan atau kelainan jantung bawaan ini tidak segera terdeteksi, apalagi tadi kan Mas Syarif juga baru terdeteksi saat usia dewasa dengan tidak sengaja saat lagi medical check up untuk masuk kerja gitu ya. Nah kalau tidak segera terdeteksi itu apa ada resikonya nggak sih dok untuk penyakit jantung bawaan ini? Ya betul, jadi untuk penyakit jantung bawaan ini, jadi kalau saya bilang ya, kalau kayak Mas Syarif ini kan kalau kita pengennya tuh kalau punya, jadi pasien itu biasanya kalau punya sakit jantung bawaan ada lubang kayak Pak Syarif ini, pengennya tuh ditutup gitu ya, pengennya ditutup kan ya Pak. Jadi kalau sudah ditutup kayaknya ayo gitu ya. Nah tetapi memang nggak semua ternyata Pak. Jadi untuk yang apa namanya, kalau dia lambat terdeteksi itu memang bisa jadi tadi hipertensi paru itu, tetapi komplikasi. Jadi kalau di awal dia terdeteksi lebih awal, biasanya memang dia akan lebih komplikasinya itu lebih jarang begitu. Jadi misalkan ada VSD tanpa hipertensi paru, ya itu mungkin masih bisa ditutup. Kemudian nanti dalam jangka panjangnya tidak memerlukan terapi-terapi seperti yang dikonsumsi Pak Syarif tadi. Pak Syarif mengkonsumsi sildenafil, mengkonsumsi tadi Birapros. Nah itu mungkin nggak diperlukan pada mereka yang terdeteksi secara awal. Tetapi kalau terdeteksinya memang lambat, memang karena pengaruh dari adanya lubang itu menyebabkan perubahan dari pembuluh darah paru, sehingga tekanannya tadi dibilang tinggi ya, tadi Pak Syarif bilang sekarang 43 gitu ya, itu tekanan parunya berarti tinggi. Baik dokter, sekaligus menjawab, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Aprelia Anggi. Assalamualaikum dokter, apakah PH karena penyakit jantung bawaan VSD setelah dioperasi apakah bisa hamil nggak dok? Tadi katanya kalau banyak yang ketahuan saat hamil, apalagi karena saat hamil itu beban jantungnya tinggi. Nah yang belum hamil ini apa bisa hamil nggak dok? Apakah jika hamil nanti lebih beresiko pada saat kehamilannya atau seperti apa? Silahkan dok. Jadi kalau penyakit jantung bawaan ini kalau sudah ditutup itu tergantung kondisi setelah evaluasi setelah penutupan. Kalau memang setelah penutupan itu tidak ada komplikasi apapun, secara umum kalau sudah ditutup itu bisa hamil seperti biasa. Jadi resikonya nggak setinggi kalau ada hipertensi paru.
Kalau ada hipertensi paru, memang resiko kehamilannya lebih tinggi dan harus memerlukan persiapan khusus kalau mau melahirkan. Gitu. Baik dok. Jadi tadi dokter ngejelasin kalau lubangnya ditutup, jadi lewat operasi gitu ya dok ya? Kalau lubang ditutup itu tergantung dari kondisi lubangnya. Jadi ada dua macam tindakan yang bisa dilakukan untuk mengkoreksi suatu kelainan jantung bawaan, itu bisa dengan non bedah dan bedah. Nah kalau bedah itu dibuka gitu ya, dioperasi besar. Tetapi kalau tanpa bedah itu kita mengenal pada beberapa penyakit jantung bawaan itu bisa ditutup dengan payung ya. Kalau kita mungkin orang awam bilang kayak ditutup dengan payung, biasanya saya menjelaskan gitu ya, ini ditutup dengan payung yang dimasukkan dari pembuluh darah di kaki. Nah kalau itu nggak perlu dibuka, jadi lebih caranya ada dua itu. Baik, dokter terima kasih. Pertanyaan selanjutnya ini dari Patientpreneur, akun Patientpreneur di kolom komentar. Tapi ini untuk Pak Syarif katanya. Berapa lama Pak Syarif bisa berdamai dengan kondisi hidup dengan penyakit jantung bawaan katanya? Silakan Pak Syarif. Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya. Kalau lamanya ya mungkin 3 atau 4 tahun terakhir lah ya. Coba itu kan juga kadang naik turun gitu ya. Kadang oke menerima, tapi kadang ketika ya lagi galau, iman lagi lagi menurun ya, kadang ya timbul juga penolakan. Tapi intinya ya dinamis aja gitu ya. Dinamis ya, namanya juga manusia, kadang kita ada naik turun gitu Mbak. Jadi mengikuti aja gitu ya dengan iya, belajar menerima begitu ya. Mengikuti alur saja setiap hari dari ke hari alhamdulillah disyukurin, mudah-mudahan besok stabil, bisa beraktivitas gitu kan. Kalau lagi kurang bagus ya istirahat dulu gitu, seperti itu saja Mbak. Baik, terima kasih Mas Syarif. Semoga ini menjawab ya pertanyaan teman-teman ini. Pertanyaan selanjutnya ini ke dokter, untuk dokter Mirta katanya. Dari Mbak Lina Nur Azizah. Sore dokter, saya adalah ibu dari anak dengan penyakit jantung bawaan dengan diagnosa PDA. Yang saya ingin tanyakan adalah ketika lubangnya sudah ditutup atau menggunakan kateter, apakah hasilnya bisa permanen atau harus melakukan ada kondisi ulang gitu, diulangi gitu terapinya. Silakan dok. Terima kasih. Jadi kalau sudah ditutup itu nanti dia akan permanen di situ ya. Jadi nanti permanen, terus dia akan terjadi kalau kita bilang itu epitelisasi ya. Jadi dia nanti akan ditutup jaringan atau jaringan di jantung itu nanti akan menutup di alat itu. Jadi dia akan nanti menyatu di situ dan menetap di situ, nggak perlu diambil atau ditutup lagi. Baik. Tapi apa ada kemungkinan jika lubangnya bisa bertambah lagi nggak sih dok? Seharusnya enggak ya. Jadi kalau belum ditutup itu kan ada evaluasi seperti tadi Pak Syarif bilang ya, ada ekokardiografi begitu. Nanti kemudian ada RHC. Nah di situ harusnya kita sudah bisa memperkirakan sih, misalkan ada 2 lubang. Kadang-kadang ada 2 lubang ya, seperti ASD ada 2 lubang. Nah itu kalau sudah ditutup ya memang kemungkinannya memang menutup sempurna, atau kadang-kadang karena posisi lubangnya atau kemudian lubangnya ada lebih dari 1, itu kadang-kadang ada sisa. Jadi ada sisa kecil misalkan gitu ya. Jadi bisa nutup secara sempurna, atau dia bisa ada kemungkinan ada sisa dari lubangnya itu. Jadi tetap ada kemungkinan ya dok ya, yang harus biasanya udah terdiagnosis dari awal sih Mbak Asri. Jadi jadi harusnya kan dari awal udah tahu waktu mau nutup tuh udah tahu. Nah tapi kalau misalnya ada 1 aja udah ditutup, biasanya ya nggak timbul lagi, artinya tuh nggak tambah lagi gitu, nggak. Karena itu kan kelainan yang memang udah ada dari bayi dan harusnya nggak tambah gede. Baik dok. Tapi ini pertanyaan Mbak Lina ini masih lanjut dok katanya pertanyaannya.
kelanjutan dari pertanyaan yang barusan itu, sedangkan anak saya sekarang terkena pneumonia. Apakah ketika jantung sudah ditutup, pneumonianya bisa sembuh secara sempurna? Terima kasih katanya. Baik, jadi kalau sudah ditutup, tadi memang pneumonia itu apakah masih bisa mengenai pasien yang sudah ditutup? Tetap masih bisa, karena penyakit jantung bawaan ini sebetulnya memang bukan penyebab langsung dari pneumonia, tapi dia faktor resiko. Jadi ketika sakit jantung bawaan itu punya resiko mengalami infeksi paru yang lebih sering ketimbang yang orang normal. Nah, tetapi pneumonia bisa nggak pada mereka yang nggak menderita penyakit jantung bawaan? Bisa. Jadi nggak ada penyakit jantung bawaan bisa karena itu merupakan suatu infeksi paru. Jadi mungkin alurnya lagi ya, bukan dari penyakit jantung bawaan yang nggak terkait artinya gitu. Berarti sudah pneumonianya sudah tidak terkait dengan penyakit jantung bawaan, tapi diobati secara infeksi ya untuk penanganan infeksinya ya. Baik dokter, terima kasih. Nah ini dok, dari Mas Irsyam 525, katanya, dok adakah kasus penyakit jantung bawaan PA, VSD, MAPCAS dengan PA hipoplastik yang berhasil dioperasi katanya? Kalau itu termasuk termasuk penyakit jantung bawaan yang kritis tadi ya, itu termasuk penyakit bawaan yang kritis. Nah, kalau itu harus memerlukan mungkin ada beberapa step yang harus dilalui. Nanti Irsyam bisa ke dokter konsultan jantung anak atau dokter jantung yang konsultan anak atau dokter anak yang konsultan jantung. Jadi nanti akan di situ akan dievaluasi dulu. Nanti akan dievaluasi dulu. Mungkin ada beberapa step yang harus dilalui untuk supaya bisa koreksi yang total ya. Jadi ini bisa dikoreksi atau enggak, bisa dikoreksi total atau enggak, ataukah harus melalui beberapa tahap operasi. Nah itu nanti ditentukan orang per orangnya. Baik, terima kasih dokter. Ini ada pertanyaan di kolom komentar. Di kolom chat katanya, Assalamualaikum dokter, mau tanya saya punya bayi bradikardia, apakah boleh minum ASI dengan DOT? Boleh minum ASI dengan DOT, ya, bayi dengan bradikardia. Nah, ini mungkin terkaitannya kalau dengan bradikardia ini kan dia lebih ke arah kelistrikan jantung, jadi mungkin bukan ke arah lubangnya. Jadi memang harus dievaluasi. Bayi itu kan nggak, biasanya denyutnya cepat, jadi yang lambat ini berarti kita harus mencari ya, jadi penyebabnya apa, kok dia bradikardia. Boleh minum dengan DOT atau enggak? Nah kalau DOT itu sebetulnya secara dibandingkan dengan ASI itu effortnya atau usaha dari bayi itu malah lebih sedikit gitu, kayaknya lebih ringan ketimbang nyusu ya, menurut saya sih. Katanya nggak apa-apa ya, harus apa sih kalau memang itu asupannya memang bisanya lewat DOT, menurut saya juga nggak apa-apa, karena kalau kecukupan nutrisinya nggak tercukupi juga nanti akan memperburuk dari kondisi bayi tersebut. Baik dokter, terima kasih. Jadi boleh ya dok ya menggunakan DOT, malah lebih ringan ya. Kalau misalnya bayinya dapat kesulitan menyusu gitu ya, jadi DOT itu bisa jadi alternatif gitu ya dok ya. Tapi ini ya Mbak Asri ya, mungkin itu apa ya, sebetulnya di satu sisi ASI itu kan tentunya lebih bagus ya buat anak-anak ya, karena dia kan kekebalannya lebih bagus juga ya, kekebalannya lebih bagus kalau ASI. Kalau memang saya rasa tetap diutamakan ASI dulu ya. Jadi kalau ASI memang bisa mencukupi ya ASI dulu. Kalau memang dari dokternya menyarankan untuk memakai DOT atau ibunya tidak memungkinkan untuk menyusui ya nggak apa-apa gitu. Baik dokter, makasih jawabannya. Jadi diusahakan tetap ASI dulu gitu ya, kecuali memang ada kesulitan gitu ya untuk bayi menyusu atau dari ibunya untuk menyusui. Nah pertanyaan selanjutnya ini dari Mbak Deli and Parents. Katanya Pak Syarif, ini untuk Pak Syarif, katanya sekarang kerasanya gimana? Kebetulan sepupu kasusnya mirip ketahuannya ketika tes kesehatan keterima kerja gitu. Silakan Pak Syarif. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi kondisi yang sekarang dominan saya rasakan ya, jadi kepala itu agak berat
ya, agak berat. Kemudian kadang-kadang suka ada perasaan dizzy gitu ya, keliengan kayak mau apa? Kayak mau pingsan gitu, Mbak ya. Nah, terus apa? Ya otomatis lah kan kalau naik tangga yang tinggi itu harus apa? Harus sedikit-sedikit lah gitu ya, nggak boleh kita terlalu khawatir. Ya, mungkin seperti itulah yang apa? Yang saya rasakan saat ini. Tapi overall masih bisa lah, masih bisa beraktivitas walaupun dengan intensitas dan mobilitas yang terbatas. Jadi disesuaikan ya Pak ya untuk aktivitasnya, mobilitas. Kita mesti bisa ngatur sendiri. Kira-kira kuat nggak nih? Kira-kira bisa nggak nih? Gitu. Jangan memaksakan diri mungkin. Tapi pernah nggak sih Pak, misalnya pingsan gitu karena mungkin kelelahan gitu ya, atau apa gitu Pak? Kalau sampai pingsan, alhamdulillah belum pernah ya. Masih bisa atur napasnya, masih bisa ditangani lah sehingga terus apa tidak sampai pingsan gitu. Tapi ya kalau terlalu capek, memang itu ada tendensi ke arah sana. Ada tendensi seperti keliengan gitu ya, sama sesak napas gitu ya. Baik. Pak Syarif, terima kasih. Kita lanjut ya Pak ya ke pertanyaan berikutnya, tapi ini untuk dokter. Assalamualaikum dok, selain saya ada PH, pulmonary hypertension, PJB, VSD, dan PFO. Cara mengatasi migrainnya gimana ya dok? Migrain ya, jadi pada prinsipnya memang harusnya kalau bisa ditutup, itu ditutup dulu. Jadi memang penyakit jantung bawaan itu lubang yang nggak normal. Jadi kalau bisa ditutup, ya ditutup dulu. Kalau migrainnya bisa terkait dengan PFO-nya itu bisa. Jadi harus dievaluasi juga apakah itu terkait dengan migrain karena dengan PFO-nya ya tadi ya. Jadi bisa jadi itu juga terkait dengan PFO, tapi bisa juga enggak. Jadi sebaiknya dievaluasi lagi ya. Kalau bisa ditutup, ya ditutup. Baik dok. Mau tanya dok, suara saya jelas nggak dok? Jelas. Tapi gambarnya agak garis-garis gitu. Gambarnya agak garis-garis. Mungkin proyeksinya ya dok. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Saya scroll dulu. Menghilang ke atas pertanyaan. Nah ini dok. Assalamualaikum dok. Kalau anak saya umur 14 tahun, tangannya suka keringetan dan dada yang seperti bergerak kencang, padahal tidak habis lari. Apakah itu gejala jantung? Itu bisa jadi ya, jadi kelainan jantung itu bisa jadi itu suatu gejala gagal jantung, bisa enggak. Nah itu harus dievaluasi tadi iramanya, karena tadi kan bilangnya berdebar ya, jadi berdebar itu mungkin bukan kelainan dari kayak Pak Syarif ada lubangnya gitu, enggak, tapi bisa jadi kelainan dari listriknya. Jadi ada beberapa macam kelainan, jadi ada lubang atau mungkin ada kelainan dari listriknya, jadi gangguan iramanya atau kita bilang aritmia. Jadi baiknya kalau ada berdebar gitu dilakukan EKG ya, pemeriksaan EKG atau rekam jantung. Berarti harus melakukan pemeriksaan terlebih dulu ya. Iya betul. Selanjutnya nih dok, dari Mbak Asifah 9. Selamat sore dok. Bagaimana dengan perawatan khusus untuk PJR, penyakit jantung rematik? Perawatan dok. Ya. Jadi kalau penyakit jantung rematik itu tergantung, kita kan mengevaluasi kalau usianya dia berarti ada riwayat demam rematik kan. Jadi tergantung usianya nanti ada beberapa macam. Kalau terkait dengan katupnya itu, kalau kerusakannya berat maka dia memerlukan penggantian katup. Nah kadang-kadang bukan penggantian katup. Jadi kalau katupnya yang stenosis atau kaku nggak bisa buka, itu bisa dilakukan balon, jadi dibuka dengan balon.
Kemudian terkait dengan penyebabnya yang tadi disebabkan oleh suatu penyakit jantung rematik, ini kalau usianya masih anak-anak itu memerlukan profilaksis sekunder supaya dia nggak terjangkit atau terkena demam rematik lagi. Jadi selain tadi melihat katupnya, juga ada terapi pencegahan sekunder untuk terjadinya demam rematik yang berulang, supaya nggak terjadi perburukan dari kelainan katupnya. Biasanya kita memberikan antibiotik ya, jadi antibiotik jangka panjang kalau yang PJR ini. Berarti ada terapi utama, ada juga terapi penunjang begitu ya dok ya? Iya betul. Baik dok, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Mas Rian 119. Sore dok, saya pasien PSI, IAA dan tidak bisa ditutup. Apakah ada pantangan makanan atau minumnya harus dihindari? Terima kasih. Pasien apa tadi Mbak? PSD, IAA. PSD. Oh oke. Pantangan makan, kayaknya nggak ada ya kayaknya kalau tidak ada. Makan, malah kayaknya kalau kalau PJB secara umum malah kita menyarankannya tinggi kalori, tinggi protein ya. Jadi maksudnya yang bergizi. Kalau dia ada gagal jantung, memang ada beberapa restriksi. Misalkan dia harus restriksi cairan, misalnya mengurangi cairan. Kemudian garam juga ada pembatasan konsumsi garam seperti itu. Baik. Jadi pada utamanya tidak ada pantangan makanan, tapi kalau sudah terjadi gagal jantung itu pembatasan cairan dan garam ya. Iya. Baik dok. Pertanyaannya ini selanjutnya dari Mbak Fatima _IA katanya. Assalamualaikum dok, izin bertanya. Anak saya PJB APSD sudah tindakan pos operasi, sudah tindakan pos operasi di usia 6 bulan dan tindakan perbaikan katup di usia 2 tahun. Yang saya tanyakan, apakah katup yang sudah diperbaiki bisa rusak nggak dok katanya? Jadi kalau dilakukan pada AVSD kan sering ada gangguan dari katup mitral ya. Katup mitral mungkin juga katup tricuspidnya itu secara umum pada AVSD bisa terjadi kelainan juga. Kalau yang cukup berat itu bisa tadi kalau Ibu Khotimah tadi dilakukan perbaikan. Nah kalau perbaikan ini bisa rusak enggak? Bisa rusak kalau dia misalkan ada di situ infeksi. Nah, ada infeksi itu bisa rusak. Nah, kalau diganti itu ada 2 macam katupnya, yaitu katup yang dari metal atau dari besi, yang satunya adalah dari biasanya dari porsin atau bosin, jadi dari babi atau dari sapi. Nah, kalau yang dari babi atau yang dari sapi itu yang katup yang bioprostetik itu bisa memang rusak, ya. Tapi kalau yang mekanik itu biasanya durabilitasnya atau keawetannya lebih lama, tetapi memang ada obat yang memang harus dikonsumsi supaya dia fungsinya awet. Tapi kalau perbaikan secara umum karena dia nggak diganti, itu bisa nggak rusak? Bisa. Kalau dia ada sisa bocornya, masih ada sisa, kemudian kena infeksi atau namanya endokarditis, itu bisa mengalami kerusakan kembali. Tapi kalau enggak, biasanya dia enggak akan terjadi kerusakan. Baik, jadi bisa rusak tapi bisa juga tergantung bisa juga diteruskan oleh kondisi lain ya dok. Iya. Baik dok, ini pertanyaan selanjutnya dari Mbak Siska 9955. Sore dok, saya minum sildenafil 50 gram. 2 bulan ini kuku saya mulai bulat-bulat. Kira-kira penyebabnya apa dok? Saya diagnosanya APSD perkuliahan. Iya baik. Jadi Mbak Siska, kalau dengan sildenafil sudah diberikan sildenafil, ini berarti sudah ada kelainan dari pembuluh darah dari paru. Nah kalau kondisi yang seperti ini itu sebetulnya ada bisa bermacam-macam. Jadi biasanya kalau yang kasus seperti Mbak Siska ini adalah penyakit jantung bawaan yang sebetulnya nggak biru. Jadi
aliran darahnya itu dari kiri ke kanan. Nah, tetapi memang tadi tekanan parunya tinggi kayak Pak Sarif ya, jadi tekanan parunya tinggi, kemudian diberikan sildenafil. Nah, kenapa kok sekarang dalam 2 bulan ini kok kuku saya membulat? Nah, ini harus hati-hati Mbak Siska, coba dicek saturasinya apakah ada penurunan saturasi atau enggak. Jadi kalau membulat itu salah satu tanda-tanda alirannya berubah jadi kanan ke kiri. Nah, kalau jadi kanan ke kiri, ini kita biasanya menyebutnya sebagai suatu kondisi Eisenmenger. Nah, kalau Eisenmenger itu dia alirannya kanan ke kiri, kemudian yang membulat ini sebetulnya terjadi karena terjadi saturasi yang rendah itu secara lama. Nanti kukunya akan kelihatan membulat, atau kalau Mbak Siska cari di Google gitu, namanya clubbing finger ya, clubbing. Jadi kayak apa ya? Kayak membulat gitu ya. Nah, itu harus dicek saturasinya Mbak Siska. Nah, kalau menurun, Mbak Siska perlu lapor ke dokternya ya. Berarti dicek sesuai dengan saturasi itu ya, Dok ya. Turun atau enggak ya. Baik Dok, 2 pertanyaan terakhir sebelum kita tutup sesi live Instagram hari ini. Jadi ini ada pertanyaan dari Mbak Intan. Maaf Dok, izin bertanya, apakah penyakit jantung itu bisa diturunkan dari ibu ke anak? Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi memang ada faktor genetik ternyata ya. Jadi maksudnya ada faktor genetik walaupun nggak 100% diturunkan, tetapi memang saya menemui beberapa orang yang memang itu ada yang jadi sibling, jadi dia saudara, jadi kakaknya kena, adiknya juga kena. Nah, itu ada juga begitu. Nah, sebaiknya untuk memang dilakukan screening pada yang putranya, misalkan satu saudaranya dia menderita penyakit jantung bawaan, terus dilakukan screening. Nah, kalau yang di Jogja itu, di guru saya, Dr. Kristinarti itu melakukan screening juga. Jadi kalau beliau menemukan penyakit jantung bawaan, begitu screening ketemu ada pasien beliau itu ASD, begitu beliau kemudian screening putranya, di screening untuk ada yang menderita ASD atau enggak ya. Jadi itu memang perlu dilakukan screening karena memang ada kemungkinan putranya menderita juga, walaupun nggak 100% ya. Ada kemungkinan terjadi diturunkan ada juga, tapi tidak 100% semuanya diturunkan. Baik Dok, satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup karena waktu sudah hampir habis. Dari Mbak Yani, maaf Dok, mau tanya kalau ASD close lubang disisakan itu ada kemungkinan operasi lagi atau tidak? Nah, kalau kondisi Mbak Umiani ini ASD-nya disisakan. Jadi itu biasanya dilakukan pada mereka yang tekanan parunya tinggi, tetapi masih memungkinkan ditutup. Jadi ditutupnya nggak sempurna, dia masih memberikan istilahnya mengurangi tekanan yang di kanan. Jadi kalau akan ditutup sempurna, itu nanti tekanan parunya akan tinggi. Jadi itu diberikan sisa lubang, biasanya lubangnya kecil, disisakan lubang kecil untuk mengurangi tekanan yang di kanannya, supaya nggak terjadi gagal jantung kanan. Nah, biasanya pada kasus-kasus yang seperti ini, yang disisakan lubangnya, ASD-nya disisakan, itu nggak perlu ditutup lagi biasanya. Baik Dok, jadi biasanya nggak perlu ditutup lagi ya Dok ya? Iya, betul. Baik dokter, terima kasih Dokter Lisa, Dokter Mirta, dan juga masyarakat waktunya. Saya tutup sesi live Instagram hari ini. Tapi sebelumnya saya mau sampaikan kalau live Instagram hari ini itu didukung oleh LifePack. LifePack adalah apotek modern terpercaya yang sudah memiliki 3 cabang di Jakarta, Surabaya, dan juga Bandung. Dengan integrasi antara sistem digital dan dukungan tim apoteker dan dokter profesional, LifePack mampu melayani penebusan obat, pembelian obat bebas, dan vitamin masyarakat Indonesia dengan mudah, murah, cepat, gratis, biaya kering. LifePack apotek modern kepercayaan Anda. Nah, boleh tanya nggak satu kata terakhir dari Dokter Rita dan juga dari Mas Syarif nih mengenai pesan apa atau saran untuk teman-teman yang memiliki kondisi penyakit jantung bawaan atau orang tua dan yang anak yang mengalami kondisi penyakit jantung bawaan? Silakan Dokter Mirta dulu. Terima kasih. Jadi
untuk teman-teman yang mungkin seperti Pak Syarif ini yang menderita kelainan jantung bawaan ini tetap semangat, dan insya Allah itu sudah ini ya Pak Syarif ya, jadi sudah yang terbaik lah insya Allah ya, jadi nggak ditutup tuh, insya Allah yang terbaik memang untuk Pak Syarif memang seperti itu. Jadi tetap semangat. Kemudian kalau memang ada gejala, untuk ibu-ibu yang memang ada gejala, supaya nggak denial, kemudian nggak nyari tadi terapi alternatif, jadi datanglah ke dokter supaya nggak ada delay dari penanganannya. Baik, terima kasih Dokter Mirza. Kalau dari saya ya tetap semangat buat teman-teman yang KJB juga punya fighter ya. Percayalah bahwa kehidupan itu adalah keseimbangan ya. Ketika ada satu dari sisi kehidupan kita yang dikurangi, insya Allah di sisi yang lain ada hal yang dilebihkan gitu. Kemudian mudah-mudahan program screening ini menjadi program nasional gitu ya, sehingga sampai ke pelosok itu ini untuk mengurangi mereka yang kurang beruntung karena keterbatasan akses kesehatan, Bu Dokter ya. Iya. Terima kasih. Amin, gitu. Amin. Baik, terima kasih atas waktunya Dokter Mirza dan juga Pak Syarif. Saya tutup sesi live Instagram hari ini. Semoga kita semua sehat selalu dan juga selalu dalam kondisi stabil ya kalau misalnya sudah mendapat penyakit. Baik, selamat sore Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Pak. Iya. Sehat Mbak Anissa. Terima kasih. Iya, terima kasih. Juga Mohon Pak doanya Syarif. ya, Mbak ya. Ya, saya tutup ya Dok ya. Terima kasih.